Jessica Iskandar sedang ramai menjadi perbincangan usai dirinya melakukan operasi plastik di bagian hidungnya pada 6 April 2023 lalu. Istri Vincent Verhaeghe itu menuai banyak hujatan dari netizen. Dari foto dan video yang beredar, tampak hidung perempuan yang kerap disapa jedar itu menggunakan perban. Dari situ banyak netizen mengoloknya jika wajah Jessica lebih cantik ketimbang sesudah operasi hidung. Mendapat reaksi negatif dari netizen, ibu dua anak itu mengaku sedih sampai dirinya takut dengan penampilan barunya. Lantas, seperti apa penampakan jedar saat ini usai menjalani operasi hidung? Ini hari ketiga setelah operasi dan aku udah sampai lagi di Bandung Bagi. Hari ini by the way adalah cabut kapas yang ada di dalam hidung aku. Aku nggak tahu kayak gimana rasanya. Kita lihat aja, aku deg-degan. Soalnya aku udah gak sabar pengen nafas lewat hidung. Dan ini kan aku nafasnya lewat mulut. Jadi ngomongnya kayak gini. Gimana guys? Review kebengkakan ini muka aku nggak aneh banget bau banget lagi, aku kayak gadis-gadis imut. Sebenarnya sih kayak kemarin tuh sebelum dia berangkat ya dia galau banget, kayak sempet nangis gitu, sempet kecewa juga gitu. Maksudnya ya gimana ya, kalau sebenarnya kan ya gitu kan, kayak yang tadi saya bilang, kayak ya ini kerjaan gitu, kerjaan buat jedar, dan ya masa sih mesti sampai gitu loh. Cuma ya udahlah gitu. Tapi sekarang ya dia udah terjadi, udah jadi. Ya saya cuma bilang sama dia, ya lu harus syukurin, harus apa ya, bagus jadinya sih, nggak jelek. Iya, hidungnya bagus sekarang, jadi kayak naik gitu. Bukan buat jadi intinya gini, apa namanya, tadinya kan si jedar ini tuh berusaha untuk kayak ya nggak mau diekspos gitu kan. Tapi ya saya bilang nggak masalah ya, saya rasa gitu kan, itu pilihan setiap orang. Mau melakukan apapun, itu haknya setiap orang mau melakukan apapun untuk dirinya, untuk dia ngerasa lebih cantik, lebih pede, atau untuk ngebenerin rongga pernafasan apa itu udah urusannya orang. Jadi dan dia kemarin kan kayak tutupin gitu, saya bilang nggak perlu, saya rasa sih, ya kan. Dia juga nanya sama saya, dia sampai video call juga, terus kayak saya bilang nggak usah, menurut saya it's okay gitu. Dan mungkin juga buat dia bisa sharing ke pastinya juga ada lah ya yang di Indonesia ini yang mau melakukan hal itu gitu. Bukannya menganjurkan, tapi tuh kalau mau kan bisa lihat contoh-contoh yang udah, oh ini bikinnya di sini gitu kan. Terus dia, oh ini bagus, ini enggak gitu. Maksudnya bisa sharing juga. Oh, balik lagi kesenangannya orang masing-masing, ya kan. Jedar itu pasti udah mikirin cukup lama untuk mau melakukan hal itu gitu, karena kan emang bukan keputusan yang mudah ya. Pasti setiap orang maksudnya punya apa ya, kayak kita punya inilah kebutuhan yang istilahnya yang perlu diperbaikin juga. Karena setahu saya dulu tuh jedar itu tuh punya apa namanya, punya lubang hidung itu tuh kecil sebelah gitu. Karena saya waktu sama jedar pernah ada satu accident, terus udah gitu dia hidungnya kena, terus makanya dia tuh kayak sempet pernah ini gitu, dan udah pernah dicek juga, itu ada bolongan hidungnya tuh, salah satunya tuh ada yang kecil gitu, gara-gara accident itu. Rencananya gimana ya, itu anak sih sebenarnya semenjak dia tahu tuh dia ada problem sama lubang hidung, kayak saluran pernafasannya gitu. Sebenarnya sih udah pernah di-advise dulu sama salah satu dokter, katanya ini lebih baik dioperasi karena emang nggak bisa diituin. Tapi emang anaknya kan nggak mau, dan juga kan dulu itu kan dia kalau boleh dibilang kan syuting setiap hari, nggak mungkin ada kesempatan untuk melakukan operasi. Dan sekarang ya kalau boleh dibilang ada kesempatan
Terus udah gitu ya mungkin kalian semua juga udah tahu di rumah bahwa ini aku frankly ngomong aja, Jedar itu ya memang ditawarin ya kan kerjaan untuk sekalian operasi, sekalian mempromosikan apa ya kayak klinik di Korea gitu. Jadinya ya diambil karena kan memang ada uangnya. Operasinya tuh dari kapan? Tanggal 6 April. Sebenarnya operasinya sih nggak lama. Operasinya itu kayak cuma 1 hari, ya kan. Tapi balik lagi ya, kalau di Korea kan emang mereka udah termasuk advance untuk operasi plastik. Mungkin banyak juga selebritis di Indonesia yang pergi ke sana untuk kayak melakukan operasi gitu. Jadi sangat sebentar sih. Setelah Jedar kemarin operasi juga langsung video call sama saya gitu, kayak kabarin gimana gitu. Tapi ya everything fine. Wah, kalau hidung sih bisa kalau mau bener-bener sampai kempes banget sih kayaknya sebulan kali, ya kan? Mustinya ya. Tapi sih saya yang lihat sekarang sih udah nggak terlalu bengkak sih. Iya, yang saya lihat ya. Keputusan Jedar untuk melakukan operasi hidung di luar negeri dengan biaya yang tak sedikit memang bisa terbilang royal. Padahal dirinya sempat dirundung permasalahan finansial saat ia mengalami kerugian miliaran rupiah. Seperti diketahui, Jedar sempat menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh rekan bisnisnya sendiri. Karena alasan itulah tidak sedikit netizen yang prihatin dengan gaya hidup Jedar yang jor-joran hingga melakukan operasi plastik di bagian hidungnya. Banyak komentar miring dari netizen, kakak Jessica Iskandar akhirnya buka suara. Menurutnya, apa yang dilakukan Jedar merupakan hak Jedar sebagai pemilik tubuhnya. Tidak itu saja, Erick juga menyinggung alasan Jedar melakukan operasi plastik di hidungnya. Lantas, benarkah saat ini ekonomi Jedar sudah membaik? Dan seperti apa pula tanggapan keluarga akan segala nyinyiran netizen? Pokoknya kalau buat Jedar, buat dari saya sendiri, saya tipikal yang orang tuh yang ya selama kamu happy, you just do. Maksudnya lakukan aja apa yang membuat kamu bahagia, itu aja. Cuma hati-hati dalam memilih gitu. Jadi saya juga nggak menganjurkan, saya lebih bilang ke dia, oh ya lu pikirin lagi, kalau emang menurut lu ini jalan yang paling oke buat lu ya jalanin gitu. Cuma pilih orang yang akan melakukannya yang paling expert di bidangnya gitu aja. Gimana ya, sebenarnya sih kayak kemarin tuh sebelum dia berangkat ya dia galau banget, kayak sempet nangis gitu, sempet kecewa juga gitu. Maksudnya ya gimana ya, kalau sebenarnya kan ya gitu kan, kayak yang tadi saya bilang, kayak ya ini kerjaan gitu, kerjaan buat Jedar, dan ya masa sih mesti sampai gitu loh. Cuma ya udahlah gitu. Tapi sekarang ya dia udah terjadi, udah jadi. Ya saya cuma bilang sama dia, ya lu harus syukurin, harus apa ya, bagus jadinya sih, nggak jelek. Iya, hidungnya bagus sekarang, jadi kayak naik gitu. Tuh, hidungnya bagus, ini nggak bengkak loh sama sekali. Ya kan? Oh, kalau obsesi sih nggak ada ya, Mas. Kalau buat saya sih, karena kan balik lagi, melakukan sesuatu hal pastinya kan harus dipikirin matang-matang. Apalagi Jessica itu kan di dunia entertainment yang nggak sembarangan ngerubah sesuatu atau pengen pasti semua orang yang nonton dia pasti dia akan tahu, oh ini berubah nih gitu. Tapi yang saya saranin sama dia, ya kenapa lu harus sembunyiin gitu. Kan ada banyak mungkin, ya kan, bukan 1-2 orang kan selebritis di Indonesia yang melakukan operasi plastik tapi berusaha untuk, oh iya saya nggak diapa-apain gitu, saya enggak kok gitu kan. Banyak yang seperti gitu, dan jadi pertanyaan publik. Saya pikir operasi
plastik zaman sekarang udah nggak sejaman dulu gitu, ya kan? Orang sekarang obrolinnya apa ya? Udah sesantai itu gitu operasi. Kayak kalau memang ngerasa nggak seneng, misalkan ada yang problem gitu karena memang si jedar ada problem di hidungnya gitu, di rongga pernafasannya di sini dia kena ke getok. Ya mungkin itu salah satunya, dan juga mungkin kayak ngerubah bentuknya juga gitu sekalian gitu, ya kan? Jadi ya itu udah balik lagi jedar yang punya apa ya? Dia yang punya tubuhnya, dia yang punya mukanya gitu. Saya rasa itu hak dari setiap orang pengen melakukan apa aja ke wajahnya, selama itu dilakukan dengan bertanggung jawab, dilakukan dengan orang yang benar, yang dipilih yang terbaik gitu. Dan bukan juga buat menganjurkan orang-orang untuk melakukan operasi plastik gitu. Tapi memang itu hanya keinginan diri sendiri, dan juga memang kan ya sekalian kali ya jedar ketipu lagi ketipu banyak duit sekarang. Permasalahannya stagnan kayak gitu, ya kan? Balik lagi jedar itu punya anak, ya kan? Punya kebutuhan setiap hari yang mereka harus memenuhi. Sekarang ada tawaran, ya kan? Terus ada fee-nya juga, itu kan kerjaan gitu. Ya mau nggak mau lah, udah jalannya seperti itu, mau gimana?